Kemudian ada hal-hal yang mesti dihindari atau menjadi tantangan dalam menulis itu. Nanti saudara akan merasakannya. Ada beberapa tantangan atau mungkin yang akan menjadi rintangan dalam menulis. Nah, ada avoidance, ada distraction, ada feeling stuck, perfectionism, fear of criticism, reluctant to revise. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Pertama, avoidance. Nah, rintangan pertama itu adalah kesulitan untuk memulai. Nah, sering hal yang paling sulit itu adalah menuliskan kata pertama. Jadi ketika di depan laptop melihat Word-nya itu blank, kosong, nah semacam tidak tahu saja mau ditulis gitu, atau menjadi pertapa aja di depan laptop apa yang ditulis. Nah, ini perlu diperhatikan. Ini perlu kita sadari bahwa hal-hal seperti ini tuh ada gitu. Nah, jadi pas memulai itu ya tulis aja dulu gitu. Tulis saja, nanti pun akan mengalir. Nanti tulisannya akan mengalir. Nah, kemudian yang kedua adalah hati-hati dengan distraksi. Banyak sekali distraksi. Nah, jadi kita asik-asik menulis, terus ada aja sesuatu yang membuat kita terganggu. Nah, jadi strateginya, antisipasinya, kenali hal-hal yang membuat saudara itu terdistraksi. Kemudian setelah kalau sumber distraksinya itu jauh, maka itu bisa mengurangi distraksi saudara. Nah, terus berikutnya, hal-hal yang mungkin akan terjadi adalah feeling stuck, merasa stuck. Jadi ketika sudah nulis, asik-asik nulis, terus tiba-tiba buntu, nggak ada dapat ide lagi. Nah, ini juga banyak terjadi. Nah, selanjutnya adalah sifat perfectionism. Nah, sering ada dari kita tuh yang ketika menulis itu rasanya selalu ada yang kurang, jadi tulisannya itu nggak pernah selesai karena saking perfeksionisnya, baca lagi ada lagi yang kurang, baca lagi ada yang kurang, dibaca lagi ada yang kurang. Jadi memang sebaiknya pertengahan saja, jadi perfeksionisme itu bagus, tapi jangan terlampau perfeksionis banget. Jadi tengah-tengah aja. Nah, ini bisa selesai karena kan kita selalu terbuka untuk kritik. Jadi tulisan yang sempurna itu tidak ada, selalu ada kritik dari tulisan kita. Jadi ya nggak masalah kalau tulisannya itu tidak sempurna sekali gitu. Nah, tapi itu nanti dijadikan peningkatan. Nah, kemudian ada juga ini yang sering dialami oleh penulis itu adalah takut terhadap kritik. Jadi dia nggak mau dikritik. Dipinginnya tulisannya itu diterima saja. Jadi ketika ada orang yang mengkritik, dia nggak terima, dia mendiamkan saja. Padahal kritik itu bagus untuk peningkatan atau untuk evaluasi diri kita. Jadi dengan adanya kritik itu bisa menjadi bahan evaluasi dan meningkatkan kemampuan kita dalam menulis. Nah, selanjutnya adalah reluctant to revise. Ini sambungan dari fear, dari takut dikritik tadi adalah keengganan atau malas merevisi, malas memperbaiki. Jadi kalau udah selesai
udah selesai tulisannya, udah saja. Padahal ketika didiskusikan dengan teman misalnya ada hal-hal yang mesti diperbaiki ya. Jadi kalau ada ide-ide atau sesuatu yang bisa meningkatkan tulisan kita, ya direvisi saja. Nah, kenyataannya orang-orang ini malas merevisi tulisannya, malas dalam merevisi tulisannya. Nah, pengalaman yang menarik nih, bahwa mayoritas orang itu lama dalam proses membuat skripsi, dalam proses penelitiannya adalah lama. Jadi yang membuat orang lama selesai skripsinya itu adalah di bagian revisinya. Jadi setelah seminar proposal kemudian disuruh perbaikan, nah seringnya skripsinya itu, tulisannya itu dibuat tidur dulu, kemudian baru direvisi. Nah, ini mesti saudara sadari dari awal sehingga bisa membuat planning ke depannya untuk mengatasi ini. Nah, ini yang terakhir. Nah, baik, kira-kira itu materi dari saya. Semoga sedikit tips-tips ini bisa memberi manfaat dan meningkatkan semangat saudara dalam menulis. Karena menulis ini adalah jantungnya kegiatan akademik, karena saudara adalah mahasiswa. Nah, menulis ini mau tak mau harus selalu dilakukan. Oke. Nah, di bagian akhir silakan mencobakan tugas ini ya. Jadi dibuat saudara mencobakan menulis selama 2 jam, kemudian dibuat 6 menit writing lognya. Jadi seperti yang saya contohkan di awal tadi, jadi tugasnya adalah Anda membuat tulisan selama 2 jam, kemudian dicatat selama 6 menit. Jadi 2 jam, setiap 6 menit itu catat perilaku saudara yang menurunkan produktivitas saudara. Nah, silakan dicatat perilaku yang menurunkan produktif, kemudian dicatat pula perilaku yang tidak produktifnya. Nah, jadi yang menurunkan produktivitas itu apa selama 6 menit itu, kemudian perilaku yang tidak produktifnya itu apa, dicatat nanti, dibuat catatan-catatannya. Jadi nanti saudara akan ketahuan ya, ketika nulis itu saudara ngapain aja. Nah, jadi untuk kegiatan menulis selanjutnya, saudara bisa membuat antisipasi bahwa benar-benar perilakunya itu dikontrol. Ya, bisa menahan untuk tidak baca SMS, bisa menahan untuk tidak membuka YouTube dan lain-lainnya itu. Oke, saya kira itu materi saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.